nggak sih Anda merasa kayaknya energi itu habis banget ya di pekerjaan yang di atas kertas tuh kelihatannya cocok gitu? Sering itu. Atau malah sebaliknya, ada tugas yang bikin Anda semangat banget sampai lupa waktu. Nah, kita sering nggak benar-benar paham, kenapa ya bisa begitu? Iya, akar masalahnya itu kadang tersembunyi. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam soal ini nih. Kita pakai kutipan dari buku The Motivation Code. Keren banget ini konsepnya. Buku ini ngenalin soal kode motivasi. Anggap aja kayak semacam cetak biru unik gitu, yang jelasin apa sih pendorong terdalam kita, kenapa kita bisa puas, bisa semangat, ya dalam hidup, dalam kerjaan. Cetak biru personal ya. Betul. Penulisnya, si Todd Henry ini awalnya agak skeptis loh. Dia mikir, palingan ini cuma tes kepribadian biasa lagi lah. Udah banyak kan yang kayak gitu. Banyak banget. Tapi pas dia coba assessment MQOD ini, alatnya ya buat ngebongkar kode motivasi tadi, dia kaget sendiri. Hasilnya tuh bisa jelasin hampir semua keputusan penting hidupnya. Di mana dia sering struggle, sampai momen-momen suksesnya gitu. Kayak, wah ini kok bisa pas banget. Rasanya kayak dapat bocoran rahasia gitu antara naluri sama otaknya. Nah, ini yang menarik ya. Konsep kode motivasi ini beda dari pemahaman motivasi yang biasa kita dengar. Yang sering cuma dibagi jadi, apa itu, intrinsik sama ekstrinsik. Oh, jadi lebih dari sekedar suka atau karena ada hadiah gitu ya? Ya, jauh lebih dalam. Kode motivasi ini melihat interaksi kompleks antara keduanya. Ini soal cara spesifik gimana tiap orang itu terdorong buat mencapai sesuatu. Jadi bukan cuma soal saya mau atau saya suka tugas ini. Ada 27 tema motivasi yang beda-beda, yang bisa jadi pendorong utama kita. Misalnya nih, ada yang terdorong oleh membangun hubungan, tapi ada juga yang lebih ke mencapai hasil cepat. Beda-beda banget tiap orang. Wah, 27 ya? Banyak juga. Iya, cukup detail. Nah, di buku ini ada contoh bagus. Namanya Frank. Dia insinyur. Jago banget dia kalau soal riset teknis. Kenapa? Karena dorongan utamanya itu tema kayak belajar hal baru, terus capai potensi. Oke. Tapi nih, dia kewalahan kalau disuruh ngelola proyek. Ternyata tema menyelesaikan atau mengorganisir itu ada di urutan bawah kode motivasinya dia. Jadi bukan berarti dia nggak kompeten ya di manajemen proyek, tapi emang pendorong utamanya aja yang beda gitu. Tepat sekali. Bukan soal kompetensi, tapi soal drive alaminya. Terus gimana sih Frank ini? Apa dia jadi pindah kerjaan atau gimana? Nggak harus gitu. Justru pemahaman soal kodenya ini ngebantu dia sama timnya buat ngebentuk ulang beberapa aspek kerjaannya. Disesuaikan biar lebih pas sama kodenya. Hasilnya, dia jadi lebih efektif dan yang penting lebih puas juga. Jadi bisa disesuaikan ya, nggak harus ganti total. Betul, fleksibel. Kisah Frank ini contoh nyata banget ya. Gimana kalau motivasi nggak selaras itu bisa jadi masalah dan ini kayaknya bukan kasus langka ya. Oh, jelas bukan. Saya baca data Gallup. Itu katanya cuma sepertiga loh karyawan yang benar-benar merasa terlibat di tempat kerja. Sedikit banget kan? Iya, miris angkanya. Dan lebih parah lagi, cuma 21% yang ngerasa kinerjanya dikelola dengan cara yang memotivasi mereka secara personal. Jadi, pendekatan umum kayak ngasih bonus, pujian, atau jam kerja fleksibel, itu seringkali nggak nendang ya buat jangka panjang. Betul sekali. Seringkali meleset. Karena pendekatan tadi itu ya nggak nyentuh kombinasi unik kode motivasi tiap orang. Kayak Anda bilang tadi, ibaratnya mau buka gembok loker pakai palu godam. Ya mana bisa. Harusnya kan pakai kombinasi angka yang pas. Gagal total ya jadinya. Kayak nembak tapi nggak tahu sasarannya di mana gitu ya. Hahaha, bisa dibilang gitu. Ditambah lagi nih, kita sebagai manusia itu punya kecenderungan unik, namanya rasionalisasi. Rasionalisasi, maksudnya gimana tuh? Kita kan sering bikin cerita untuk membenarkan tindakan kita setelah kejadiannya. Padahal cerita yang kita bikin itu belum tentu akurat soal apa sih pendorong kita yang sebenarnya, kita cuma cari pembenaran aja. Oh, jadi kita kayak ngarang alasan gitu ya? Kurang lebih begitu, secara nggak sadar seringnya. Nah, asesmen M-Code tadi itu mencoba membongkar ini. Uniknya lagi, asesmen ini bukan tes pilihan ganda biasa loh. Terus gimana? Dia basisnya itu cerita pencapaian. Jadi Anda diminta ingat-ingat lagi momen sukses di masa lalu. Tapi fokusnya ke mengapa momen itu terasa begitu memuaskan dan bermakna buat Anda.
detail perasaannya, dorongannya. Dari situ polanya mulai kelihatan. Oh, lewat cerita ya. Menarik juga caranya. Berarti intinya nih, kita semua punya kode unik di dalam diri kita masing-masing. Benar. Kombinasi pendorong motivasi ini cenderung stabil, nggak banyak berubah sepanjang hidup kita. Dan kode inilah yang nentuin kapan kita merasa paling hidup, paling semangat, paling bisa ngasilin karya terbaik. Paham soal ini bisa benar-benar ngubah cara kita kerja, mimpin tim, bahkan ngambil keputusan hidup ya. Sangat bisa. Dan penting juga dicatat nih, dari 27 tema motivasi itu, setiap tema punya dua sisi. Ada sisi positifnya, tapi ada juga sisi bayangannya, atau shadow side-nya. Sisi bayangan, wah kayak apa tuh contohnya? Mengenali kode Anda itu tujuannya bukan buat ngasih label, oh ini bagus atau ini jelek, bukan gitu. Tapi supaya kita paham potensi penuh kita, sekaligus waspada sama kecenderungan yang bisa jadi kurang produktif kalau berlebihan. Bisa kasih contoh nggak shadow side itu kayak gimana? Tentu. Misalnya ya, tema capai potensi. Sisi positifnya, orang ini kan selalu pengen berkembang, jadi versi terbaik dirinya. Bagus kan? Iya, bagus dong. Tapi sisi bayangannya, dia bisa jadi terlalu perfeksionis, nggak pernah puas sama hasil. Atau malah rentan burnout, karena terus maksain diri tanpa henti, nggak ada remnya gitu. Oke. Jadi ada potensi negatifnya juga ya kalau nggak disadari. Betul, makanya nggak ada kode yang lebih bagus dari yang lain. Semuanya punya kekuatan, tapi juga punya potensi jebakan kalau nggak dikelola dengan baik. Oke, ini benar-benar membuka wawasan sih. Jadi buat Anda nih yang lagi dengerin, coba deh pikirin sejenak ya. Ingat-ingat lagi momen pencapaian yang paling memuaskan dalam hidup Anda. Bukan cuma soal apa sih yang Anda raih, tapi coba gali lebih dalam. Mengapa itu rasanya berarti banget buat Anda? Ada pola nggak yang mulai Anda kenali dari pengalaman-pengalaman itu? Iya, coba direnungkan. Dan sebagai penutup ya, sebuah pemikiran. Mungkin buat Anda bawa pulang. Mengingat kita tadi ngomongin soal kecenderungan merasionalisasi tindakan kita. Seberapa yakin sih Anda sekarang ini? Kalau Anda benar-benar paham mengapa Anda terdorong melakukan hal-hal tertentu dalam hidup? Dan gimana kalau pemahaman yang lebih jernih soal mengapa itu ternyata bisa membuka tingkat kepuasan dan efektivitas yang benar-benar baru dalam segala hal yang Anda lakukan? Coba dipikirkan.